Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahmi Rahmadani dengan NIM 2429241, eh, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya untuk memenuhi tugas mata kuliah umum bahasa Indonesia, yaitu dilema dunia pendidikan Indonesia antara cita-cita pendidikan berkualitas dan realitas kesenjangan sistemik. Nah, kajian konseptual ini berbasis lebih dari 40 sumber ilmiah tentang 5 dimensi dilema pendidikan Indonesia dalam kerangka SDGs. Baik, yang pertama yaitu ada latar belakang dan pertanyaan yang mendasar mengenai artikel ini. Nah, dalam konteks Indonesia, ada 270 juta jiwa penduduk dengan 20% APBN-nya sekitar ditaksir 612,2 triliun anggaran untuk pendidikan pada tahun 2023. Nah, anggaran ini mencakup untuk program PIP, BOS, dan Merdeka Belajar. Nah, namun capaian aktual masih jauh dari harapan. Pada PISA 2022 peringkat ke-68 dari 81 negara. Dan skor matematika yaitu 366 dan membaca 359 dan sains 383 di bawah rata-rata OECD. Nah, APK pendidikan tertinggi yaitu mencapai 31,45% dibanding Malaysia yaitu 43% dan Thailand 49%. Nah, pertanyaan mendasarnya yaitu mengenai ini yaitu mengapa anggaran besar dan banyaknya kebijakan belum mampu mengatasi dilema pendidikan Indonesia secara fundamental. Nah, yang pertama itu bisa diperparah oleh kondisi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Eh, ada 60 juta pelajar terdampak penutupan sekolah. Ini bersumber dari UNESCO 2020. Dan selanjutnya itu learning loss signifikan di keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir yaitu bonus demografi 2020 sampai 2035 menjadi peluang sekaligus ancaman. Selanjutnya yaitu adapun tujuan saya dalam menulis artikel ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi dan analisis dilema utama dalam dunia pendidikan Indonesia dari perspektif multidimensi. Yang kedua yaitu mengkaji kesenjangan antara target SDGs keempat dengan capaian aktual pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu memetakan hambatan, yaitu memetakan faktor-faktor struktural yang menghambat transformasi pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi kebijakan, yaitu merumuskan rekomendasi konseptual berbasis bukti bagi pemangku kepentingan pendidikan. Adapun ringkasan isi dari pembahasan saya yaitu ada di 5 dimensi pendidikan Indonesia. Yang pertama yaitu kesenjangan akses, krisis kualitas, mismatch kurikulum, paradoks digitalisasi, dan fragmentasi tata kelola. Nah, selanjutnya pada kesenjangan akses, ada 82,3% APM SMA Jakarta dan 34,7% APM SMA Papua. Nah, adapun faktornya yang pertama yaitu faktor multidimensi, yakni ada faktor geografis, sosial ekonomi, dan etnis. Nah, adapun daerah 3T seperti infrastruktur buruk, sekolah satu guru. Yang ketiga yaitu anak kuintil terbawah 4,3 kali lebih berisiko putus sekolah dari data BPS Susenas 2022. Yang selanjutnya itu KIP atau KIP kuliah belum optimal, belum dalam targeting dan distribusi. Yang terakhir yaitu Bourdieu 1986, yaitu modal budaya keluarga menentukan peluang pendidikan anak. Nah, adapun krisis kualitas pendidikan ada 2% siswa TIMSS Advance versus Singapura yaitu yang mencapai 50% dan rata-rata UKG nasional yaitu 55,4 dari 100.
Nah, adapun yang mempengaruhinya yaitu seperti high order thinking skills masih rendah, kompetensi guru adalah variabel kompetisi guru yang paling signifikan, sertifikasi guru tidak otomatis, tingkatkan skor sekolah. Nah, dan juga ada reformasi perlu menyentuh budaya dan kapasitas profesional guru. Adapun selanjutnya yaitu pembahasan relevansi digitalisasi dan tata kelola. Ada 4 pada relevansi, mismatch kurikulum versus abad 21, 40% pengusaha Indonesia kesulitan mencari SDM yang sesuai. Yang kedua yaitu 68 waktu pembelajaran masih ceramah. Yang ketiga yaitu dibutuhkannya analytic thinking, seperti kreatif dan literasi digital. Yang keempat yaitu kurikulum merdeka, P5 yang berbasis project based learning, dan kampus merdeka yang memegang industri proyek desa pertukaran mahasiswa. Nah, adapun paradok digitalisasi pendidikan yaitu penetrasi internet di Jawa itu ada 78,2% versus Papua, yakni ada 26,4%. Nah, ada empat dimensi digital di fisik, motivasi, skill, dan penggunaan. Nah, selanjutnya yaitu ada fragmentasi tata kelola. Ada 4 kali ganti kurikulum dalam satu dekade. Nah, dan juga ada desentralisasi, fragmentasi kebijakan, dan disparitas kapasitas daerah. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa dilema pendidikan Indonesia bersifat sistemik, multidimensi, dan saling berkelindan. Tidak dapat diatasi melalui pendekatan parsial atau jangka pendek. Nah, upaya yang pertama yaitu upaya reformasinya dengan anggaran 20% KIP atau dana BOS, sertifikasi guru atau kurikulum merdeka sudah tepat arah namun belum mengubah kondisi secara fundamental. Yang kedua yaitu hambatan terbesarnya yaitu lemahnya kapasitas implementasi, inkonsistensi kebijakan, distribusi guru berkualitas yang tidak merata. Yang ketiga yaitu digitalisasi belum optimal, seperti infrastruktur digital tidak diiringi literasi dan kompetensi digital guru yang memadai. Yang keempat yaitu target SDGs yang keempat pada 2030 masih menghadapi tantangan yang berat. Dan yang kelima yaitu ada landasan optimisme realistis seperti komitmen politik, bonus demografi, ekosistem inovasi pendidikan, dan peran mahasiswa. Nah, saran dan rekomendasi kebijakan yang pertama yaitu adanya ekuitas distribusi guru. Nah, intensif kuat bukan hanya finansial untuk guru di 3T seperti jaminan karir, pelatihan berkelanjutan, dan penghargaan profesi bermartabat. Yang kedua yaitu reformasi pengembangan guru. Yang ketiga yaitu digitalisasi berkeadilan, yang keempat konsistensi dan akuntabilitas, dan yang kelima yaitu pemberdayaan mahasiswa. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.